Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Isra Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sahabat penyiaran dimanapun saat ini berada, senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk hadir kembali dalam program Ruang Siar KPI Aceh bersama saya Acik Nova sebagai Wakil Ketua KPI Aceh yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik dan aktual tentunya penting untuk sahabat penyiaran ketahui di luar sana. Tentu untuk hal ini kita membutuhkan narasumber yang memang telah pakar di bidangnya dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah kehadiran dua orang narasumber yang luar biasa di bidangnya. Langsung saja saya sambut, ini ada Ibu Naila. Assalamualaikum Bu Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau adalah sebagai Ketua Tim Infeksi Obat di BPOM Banda Aceh. Dan satu orang lagi telah hadir, seorang ibu yang sangat cantik ini, yang luar biasa tentu di bidangnya. Beliau adalah Retno Ayu Kusuma Ningtyas. Nah, ini pasti bukan orang Aceh ya. Panggilannya apa nih Bu? Bu Retno atau Bu Ayu? Retno aja. Bu Retno. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Ibu telah berhadir di sini. Dan sahabat penyiaran, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang tugas BPOM Banda Aceh tentang pengawasan pos market. Tentu dong kita penasaran ya, apa sih yang disebut dengan pos market? Apa yang diawasi kan begitu ya? Nah, langsung saja mungkin untuk pertama nih, untuk membuka sesi kita yang pertama, eh, saya langsung ke Ibu Naila dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan pengawasan pos market itu tersendiri? Ya, pengawasan pos market yang dilakukan oleh BPOM RI adalah salah satu sistem pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi produk yang sudah mendapatkan izin edar dan sudah beredar di masyarakat, ya, pasaran. Jadi kita melakukan pengawasan setelah kita keluarkan izin edarnya, gitu. Tujuannya ya salah satunya untuk menjaga konsisten keamanan, mutu dan khasiat obat Ya. dan makanan yang beredar. Demikian. Berarti tugas BPOM ini sesuatu hal itu tayang dulu gitu ya, tayang dulu kemudian baru diawasi, udah atau seperti apa? Tidak, kita punya dua sistem pengawasan, pengawasan pre-market dan pengawasan Oke. post-market. Kalau pre-market ya dalam proses pendaftaran, persiapan untuk dilakukan launching ke pasaran, kita evaluasi, kita nilai, kita kaji dulu keamanan, mutu dan khasiatnya. Baru setelah itu mendapatkan izin edar atau registrasi, baru itu dilempar ke masyarakat, ke pasaran. Nah, itu kita awasi kembali. Oke. Jadi mutu, khasiat dan keamanannya itu tetap terjaga sama pada waktu kita di awal. Di awal pendaftaran. Berarti di awal sama di akhir dikontrol terus ya, Bu, Iya. harus sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. Iya, jadi pengawasannya itu dari hulu sampai ke hilir. Oh, Masya Allah, berat ya tugas BPOM ini ternyata. Bukan hanya memberikan izin, kemudian tayang udah selesai, namun ketika udah beredar pun di masyarakat, tetap BPOM harus memastikan bahwa hal tersebut aman untuk masyarakat kita. Iya, betul. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kemudian ada istilah nih dalam hal di BPOM itu kan ada NIE. Orang-orang kan pasti tanya nih, apa sih NIE ini? Nah, mungkin langsung ini untuk Bu Ayu ya. Apa sih Bu yang dimasukkan dengan NIE? Kami secara masyarakat awam pasti bingung. Ini kode apa ya gitu. Oke, jadi NIE itu adalah merupakan nomor izin edar. Nomor izin edar. Izin edar bahwa untuk semua produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat yang kita lakukan tadi pengawasan post market adalah produk yang sudah harus memiliki izin edar. Izin edar. Ya, baik dari Badan POM maupun dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan untuk produk pangan olahan lokal yang masih diproduksi di industri rumah tangga. Nah, jadi pemberian nomor izin edar ini untuk memastikan bahwa produk-produk obat dan makanan yang diedarkan itu adalah produk-produk yang sudah dilakukan evaluasi, baik dari mutunya, khasiat dan keamanannya untuk diedarkan di masyarakat. Berarti NIE ini yang free market tadi ya berarti ya sebelumnya? Dilakukannya free market untuk evaluasinya, setelah memenuhi syarat kita berikan dia nomor izin edar sebagai identitas produknya. Nah, berarti kemudian baru bisa beredar nih di masyarakat. Nah, kembali lagi nih untuk Bu Naila, apa sih tujuannya dilakukan post market itu? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, tujuannya itu untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan produk yang sudah kita keluarkan izin edarnya. Jadi mulai dari sarana
pembuatnya atau produsennya, kemudian ke sarana penyaluran atau distribusinya, sampai ke sarana pelayanan. Kalau itu obat-obatan itu ada sarana pelayanan kesehatan, kefarmasian. Iya, Nah, itu kita awasi sampai dimakan atau dikonsumsi oleh dikonsumsi sama masyarakat. Jadi kita dalam siklus rantai produksi, distribusi, dan pelayanan kita menjaga keamanan, mutu, dan khasiatnya. Itu tujuan post market pengawasan post market yang dilakukan oleh BPOM. Oke, baik. Ini seperti yang kita bahas berarti sesuatu yang beredar dari BPOM itu atau suatu produk lah yang dikatakan memang dari awal sudah terkontrol. Namun kan fenomena di luar ya ada saja orang-orang yang nakal ya Bu ya, yang Ya. kadang-kadang nggak ada izin BPOM-nya, tapi kok bisa beredar di luaran sana. Itu bagaimana pandangan Ibu melihat selaku orang yang bekerja di BPOM Aceh? Iya. Eh, tindak kecurangan ya yang Iya, dilakukan ya betul. oleh pelaku Oknum-oknum ya. oknum pelaku usaha, baik dari jalur produksi, distribusi, ataupun pelayanan. Mm-mm. Kemungkinan itu kan memang selalu ada ya Iya. kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, di sini salah satu tugas pokok kita untuk mengawasi. Makanya kita lakukan pengawasan post market, kita mengawasi ada nggak ketidaksesuaian yang terjadi pada saat melakukan produksi, melakukan distribusi, atau melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu kita lakukan pengawasan secara rutin, Mbak. Jadi mulai dari Januari sampai Desember kita mempunyai prioritas kegiatan, target-target yang sudah kita tetapkan untuk mengawasi produk yang ada di post market. Jadi kita tidak hanya mengawasi produk ini memenuhi syarat atau tidak, tapi kita juga mengawasi sarana produksinya, sarana distribusinya, kepatuhan pelaku usahanya terhadap semua regulasi yang sudah dikeluarkan dan harus memang diikuti. Kalau menurut Bu Ayu, kalau misalnya ada nih yang seperti katakan sama Bu Naila tadi, memang harusnya kan semuanya taat pada aturan, pengennya seperti itu ya. Namun ketika ada ketemu dengan oknum-oknum yang nakal, apa tindakan BPOM yang untuk orang tersebut? Jadi kita memiliki pola tindak lanjut yang sudah ditetapkan terkait apa ya, untuk temuan produknya juga. Jika menemukan produk yang bahkan sudah ada izin edarnya pun ternyata terdapat ketidaksesuaian. Misalnya waktu sebelum beredar mutunya bagus, setelah beredar di masyarakat Sering-sering ya. berubah gitu kan. Nah, itu kita tindak lanjutnya kita bisa melakukan penarikan produk, kita berikan ini kepada pelaku usahanya untuk menarik produknya karena sudah tidak sesuai ketentuan. Pelaku usahanya dapat diberikan sanksi administrasi berupa pembinaan, peringatan keras, bahkan mungkin di tingkat paling tinggi jika memang menemukan nakal itu dapat dilakukan yang namanya pro justisia. Apa itu Bu? Nanti naik ke pengadilan. Oh, pengadilan langsung ke ranah hukum ya? Kalau Iya. jika misalnya Jika ada memang yang tindakan yang seperti itu. Ya. Berarti memang setiap obat dan makanan yang beredar di masyarakat itu harus mempunyai izin edar ya Bu Naila ya? Iya, jadi memang ada ketentuan ya, Mbak. Ada produk yang memang harus produk obat dan makanan, ada yang memang harus punya izin edar, masuk kategori pangan olahan ya, yang dikeluarkan oleh BPOM RI. Ada yang itu contohnya kalau pangan, kalau obat juga ada, obat-obatan, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan. Ada yang memang skalanya industri rumah tangga. Nah, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang terbaru juga ya, nomor 17 tahun 2023, bahwa setiap produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar. Jadi kategorinya bisa ke pangan olahan atau pangan industri rumah tangga untuk pangan, untuk obat-obatan ada juga tersendiri, kosmetik tersendiri, obat tradisional sendiri, suplemen kesehatan juga tersendiri. Nah, ini kan untuk pengetahuan kita nih masyarakat awam. Bagaimana nih Bu Ayu biar kita tahu kalau suatu produk obat dan makanan tersebut udah ada izin edarnya? Apakah ada tanda khusus? Karena kan pengetahuan kita atau informasi yang didapatkan masyarakat berbeda-beda ya dengan latar belakang yang berbeda. Nah, apa nih yang lebih mudah masyarakat kita untuk mengingat apa tandanya kalau suatu obat dan makanan yang beredar itu sudah ada izin edarnya dari BPOM? Nah, ini poin penting nih ya. Oke. Yang paling utama tadi seperti dinyatakan di awal adalah harus memiliki nomor izin edar ya. Nah, nomor izin edar itu spesifik untuk setiap produk obat dan makanan. Untuk produk obat itu
ditandai dengan adanya nomor registrasi berupa BBL, BKL, misalnya kalau BKL generik keras lokal, diikuti dengan 15 digit, 15 digit angka, 15 kombinasi angka dan huruf. Nah, itu nanti spesifik untuk produk itu yang bisa dilakukan nanti konfirmasi produk aslinya melalui aplikasi Bepom Mobile. Kalau untuk produk pangan itu yang di nomor izin edar yang dikeluarkan Badan POM ada dua, MD dan ML. MD itu untuk makanan yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan ML untuk produk yang diproduksi merupakan produk impor, diproduksi di luar negeri tapi diperdagangkan di Indonesia. Nah, itu setelah MD ataupun ML harus diikuti dengan 12 digit angka ataupun 15 digit. Jadi kalau misalnya ada MD cuma 10 digit, itu bisa fiktif. Oh, Jadi harus benar-benar MD 12 digit atau 15 harus digit. jeli ya Bu ya ketika Ya, membeli ya. ya. Cuman kan kadang-kadang kita ketika pengen sesuatu barang, kemudian lihat iklannya, tertarik, ratingnya bagus, yang dilihat kan kemasan aja tuh. Keseringan kan masyarakat kita seperti itu kalau kita belanja, baiklah itu supermarket atau dimanapun. Nah, untuk melihat digit itu kan kadang-kadang Males ya. iya, agak sedikit terabaikan atau karena panjang kan. Nah, mungkin ada nggak sih tips untuk masyarakat kita di luar sana? Seperti apa sih harus cerdas untuk dalam hal membeli ini? Karena untuk singkatan DL tadi kan nggak semua orang juga paham ya. Ini luar negeri atau dalam nih, ini atau gimana nih? Nah, gimana tuh Bu Ayu? Nah, sekarang Badan POM sudah mempersyaratkan untuk semua produk obat dan makanan dilengkapi dengan untuk simpelnya kode barcode. Oh ya, tapi sekarang dua serba dimensi. mudah ya, Ya, digital ya. ya, Ya, jadi ya. sudah ada barcode 2 dimensi yang bisa langsung di-scan melalui aplikasi Bepom Mobile, karena itu bukan berupa angka lagi, Iya. nanti langsung dibaca, itu langsung keluar. Oh, langsung Ya, keluar. daftar atau Oke. Itu kalau untuk orang-orang yang menggunakan smartphone, oke lah ya. Kalau untuk ibu-ibu di kampung gimana nih? Ya, mungkin melihat kemasannya ya. Melihat Dengan kemasan ini ya. memastikan ada BPOM MD, KML, seperti itu. Dan memang untuk memastikan itu emang kita sekarang harus Iya. melek teknologi ya. Sekarang harus ada Literasi juga edukasi. dibutuhkan ya Iya. untuk pengetahuan masyarakat. Tapi kita juga melakukan edukasi ya kepada masyarakat. Dan itu ibu-ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah ataupun masyarakat secara umum. Iya. Biasanya ada program juga edukasi dan KIE yang dilakukan oleh Balai Besar POM Banda Aceh. Jadi mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih aware tentang produk yang terregistrasi, Iya, produk yang betul. sudah kita jamin keamanan mutu dan khasiatnya. Iya. Berarti memang harus ada kerjasama ya Bu ya antara dari pihak BPOM-nya memang yang memiliki izin edar, kemudian rumah produksinya ketika memproduksikan sesuatu produk dan juga ujung tombaknya justru ada di masyarakat sebagai Ya, pengguna. Nah, masyarakat ini harus selektif, harus mau membuka mata, harus membuka telinga Iya. untuk bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih suatu obat ataupun makanan. Nah, kita udah ketahui nih. Kemudian kalau ada misalnya produk atau obat makanan yang beredar di masyarakat dan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah kita bahas, tidak ada izin edarnya, kemudian ya memang tidak ada NIE-nya lah ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita di luar sana ketika menemukan produk-produk yang berkeliaran di luar sana yang tidak ada NIE-nya ini? Iya. Jadi kepada masyarakat yang menemukan misal di lapangan ada produk yang sepertinya ini Tidak sesuai dilakukan gitu atau ya. tidak sesuai dengan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, pertama yang memastikan dulu melihat cek kebenaran label, kemudian bisa melaporkan ke kanal-kanal pengaduan konsumen yang ada di BPOM Aceh, baik itu melalui media sosial atau melalui email. Juga bisa datang langsung ke unit pelayanan konsumennya dari POM Banda Aceh. Juga kita juga terbuka melayani pertanyaan melalui nomor-nomor kontak yang sudah kita sebar di masyarakat. Berarti ada yang nomor online. Mungkin bisa disebutkan Bu nomornya yang bisa dicatat sama masyarakat kita di luar sana kalau ada. Karena kalau harus ke kantor kan kadang-kadang dengan segala aktivitas menyulitkan. Bisa disebutkan saja untuk nomornya ke mana gitu emailnya. Iya, kalau untuk
Nomor pengaduan ya bisa Mm-mm. ke 0811 0811 68 ya 53 301. 301. Nah, berarti Ya, masyarakat di luar sana kalau memang ada menemukan produk-produk yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita bahas, silakan menghubungi ke nomor kontak ini ya dan bisa insya Allah melalui akan WA, chat. selalu ditanggapi dan Kita ditindaklanjuti akan oleh tindak pihak lanjuti. BPOM. Nah, kadang-kadang kan kekhawatiran masyarakat juga nih hampir sama dengan di kita di KPI Aceh kan pengawasan juga. Nah, untuk melakukan hal seperti melaporan kayak gini, kadang-kadang mereka khawatir akan keamanan diri. Tidak Nah, terjamin. karena kan apalagi nanti berhubungan dengan pengusaha nih, untuk Ya, keamanannya seperti apa? Nah, untuk si pelapor ini tadi gimana nih untuk dari BPOM-nya? iya, jadi untuk pelaporan Mm-mm. hasil misalnya temuan masyarakat, kita Mm-mm. akan menjamin kerahasiaan Ke- dari pelapor. Jadi mm-mm. ada sistem tertutup yang kita buat, jadi tidak semua orang mengetahui, hanya petugas yang dirujuk mengetahui, oh ini Mm-mm. kegiatan begini-begini. Ada tindakan pelanggaran yang harus kita lakukan pengawasan atau Mm-mm. berikan tindak lanjutnya, gitu. Jadi eh, insya Allah kita menjaga kerahasiaan si Kerahasiaan. pelapor. Jadi Kerahasiaan, keamanan si pelapor insya Allah aman ya. Berarti ya, masyarakat di luar sana tidak usah takut, tidak usah ragu untuk melaporkan jika memang menemukan produk-produk yang tidak ada nomor izin edarnya. iya, Nah, kemungkinan apa sih yang bisa dilakukan oleh para pelaku industri di luar sana untuk memasukkan hal ini untuk produk-produk ya? iya. Untuk produk obat dan makanan, kemungkinan dipalsukan tuh pasti ada ya. Iya. Misalnya mencantumkan nomor registrasi yang fiktif Mm-mm. di kemasan produk. eh, atau yang sudah tidak berlaku lagi tetap Mm-mm. apa dilempar ke pasaran seperti Nah, itu. itu tuh kadar luarsanya gitu ya, Bu ya? Terus atau merubah tanggal kadaluarsa Iya. dari suatu produk, sebenarnya sudah kadaluarsa tapi ada semakin banyak peraturan semakin lihai juga Iya, ya iya, iya, para betul, betul, oknum-oknum betul. ini Pinter melakukan. BPOM-nya, pinter ya. Sana Ya, gitu ya. jadi itu kita tetap kita melakukan di post market ini kita Heeh. juga melakukan sampling ya, sampling Oke. produk di seluruh wilayah Mm-mm. kerjanya. Kalau Aceh ya BPOM Aceh wilayah Mm-mm, mm-mm. kerjanya kita melakukan sampling berdasarkan petunjuk sampling yang sudah ditetapkan Iya. oleh Badan POM, baik itu untuk obat. Mm-mm. Obat besar itu dalamnya itu kan obat dan makanan. Obat itu mencakup obat-obatan medisin, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Mm-mm. Dan satu lagi produk makanan. Nah, kita itu Nah. melakukan sampling rutin sepanjang tahun, sudah diprioritaskan. Ada target-targetnya yang kita lakukan sampling, kemudian dilakukan pengujian di Mm-mm. laboratorium Balai Besar POM Banda Aceh. Mm-mm, mm-mm. Nah, hasil dari pengujian ini bisa kita ketahui, oh ini dari pengujian itu dari awal misalnya ngelihat dulu kemasan, kebenaran labelnya, itu kita Mm-mm. nilai juga. Kalau ada produk yang menggunakan label palsu, kita bisa mendapatkan informasi itu dari pada saat penilaian. Mm-mm. Oh, ini tidak terregistrasi. Oh, ini sudah lewat masa pemakaian atau segala macamnya. Mm-mm. Kemudian itu sudah menjadi salah satu masuk kategori ketidaksesuaian dari suatu produk. Iya. Lalu akan dilakukan pengujian lagi. Jika pengujian ditemukan ada bahan berbahaya di dalam Mm-mm. produk ataupun kadar yang disebutkan di Di kemasan kemasan ya tidak misal sekian persen sesuai. tidak sesuai, itu maka akan kita lakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya untuk produk tersebut ya dilakukan penarikan. Mm-mm. Kewajiban penarikan itu dilakukan oleh si produsen dan distributor biasanya, diawasi oleh Mm-mm. BPOM. Mereka wajib melaporkan ke BPOM dan produk-produk ini ditarik itu ya mereka musnahkan dan dilaporkan lagi ke BPOM dan memastikan itu produk tidak beredar lagi Mm. di masyarakat. Dan kami juga memantau, mengawasi kebenaran dari laporan-laporan tersebut. Gitu. Bahkan ya sampai seperti tadi yang sampaikan Bu Retno, bisa saja suatu produk itu dicabut izin edarnya, bahkan Mm-mm. rekomendasi pencabutan izin sarananya, mau dari sarana produksi, distribusi ataupun pelayanan. Iya. Demikian yang kita lakukan terhadap Hmm. produk-produk yang suka disalah apa di ya tidak memenuhi syarat ya atau Oke. memang salah satu oknum-oknum yang suka membuat produk yang Iya. tidak sesuai lagi seperti itu. Dan itu ada kejadian Bu Retno sejauh ini. Sejauh ini
Untuk produk yang tidak memenuhi syarat itu masih kita temukan, Masih tetap ada berarti ya? ya produk-produk tidak memenuhi syarat, baik dari syarat mutu maupun bahkan dari labelnya saja sudah salah. Produk-produk seperti itu ya tadi seperti sampaikan Bu Nela, kita sampaikan ke produsennya untuk melakukan perbaikan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi syarat tersebut. Iya. Jadi kita pengawasan post market ini selain produk, tadi juga kita memeriksa sarana produksinya, kita datangin sarana produksinya ke toko-toko distribusi yang supermarket, swalayan itu juga kita datangin untuk melihat, memastikan apakah mereka menjual produk-produk yang tidak kadaluarsa, tidak rusak. Rusak itu seperti yang kemasannya penyok, mungkin ada sedikit terbuka tapi tetap dipajang. Nah, untuk yang seperti itu masih banyak kita Masih banyak. masyarakat. Toko-toko distribusi pangan ya, terutama itu masih terdapat yang pangan-pangan yang mau kadaluarsa, bahkan itu sudah ada yang kadaluarsa. Masih tetap terpajang rapi Iya, jumlahnya. itu masih Paling banyak produk apa Bu kalau di masyarakat ketika dari pihak BPOM-nya melakukan pengawasan? Apakah obat-obatan atau kosmetik sejauh ini yang paling banyak paling ditemukan? banyak itu kosmetik ya. Kosmetik. Dominan, Mas. Dominan ya. Dominan kosmetik tanpa Ini izin. kalau kosmetik ini sebenarnya sekarang ini jadi kebutuhan pokok ya. Orang-orang di mana-mana harus cantik, Wah, harus pasti glowing, harus wangi, dan semua orang menggunakan kosmetik ini. Aduh, sangat disayangkan kalau masih ada saja di luar sana yang itu kalau obat-obat tradisional udah Masih ada, masih ada, tapi yang paling banyaknya di domin- kosmetik yang ya. rating teratas sekarang kalau di BPOM Mm-mm. Aceh itu kosmetik. Nah, ketika misalnya sudah menemukan produk-produk seperti itu yang tidak ditemukan, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak BPOM untuk hal tersebut? Ya, jadi seperti yang sudah kami sampaikan Iya. juga ya. Mm-mm. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan ya pertama kita melakukan pasti pengawasan terhadap sarana produsennya ya. Mm-mm. Mencari akar masalah sebenarnya. Jadi kita tidak serta-merta mencari kesalahan gini atau tidak, tapi kita mencari penyebab Anda mengeluarkan produk TMS itu kan pasti dikaji juga ya. Kita minta mereka melakukan penelusuran, investigasi penyebab kerusakan atau ketidaksesuaian produknya seperti apa. Kita meminta mereka membuat namanya tindakan pencegahan dan perbaikan ya dalam Yeah. setiap temuan. Lalu untuk produk yang sudah beredar ya tindak lanjutnya diminta mereka melakukan penarikan. Penarikan itu ada dua. Ada yang sifatnya voluntary, ada yang mandatory. Kalau voluntary itu dari mereka sendiri. Mereka kan melakukan quality control sendiri ya di sarana produksi. Mereka kan punya tuh catatan, oh ini saya ada kesalahan dalam membuat satu produk. Dia dengan serta-merta memberitahukan ke BPOM kalau ini produk kami ada masalah, kami melakukan penarikan sukarela dari pasaran ditarik. Ada yang sifatnya mandatory ya. Mandatory ini dari hasil pengawasan BPOM-nya sendiri. Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat, kita dari BPOM menyurati kepada sarana produksinya dan distribusinya untuk segera menarik produk yang harus segera menarik dalam jangka waktu tertentu itu diberikan timeline. Nah, kemudian mereka diberikan itu sanksi administratif sampai ke justisia kalau terbukti adanya tindakan pidana di bidang obat dan makanan. Nah, ini kan kalau kita udah berbicara tentang produksi kan ujung-ujungnya bisnis ya kalau pelaku Iya. industri di luar sana. Tentu kan tidak mudah bagi mereka ketika dapat misalnya BPOM udah menemukan nih sesuatu hal yang tidak sesuai. Nah, selama ini tanggapan dari rumah produksi itu seperti apa Bu Retno? Apakah mereka dengan serta-merta menerima legowo ketika memang produk mereka tidak sesuai, atau ada yang mungkin mendiamkan, atau seperti apa realitanya di masyarakat kita sana? Ada yang bandel nggak sih? Gitu kan ya. Sejauh ini untuk sarana produksi yang berada di wilayah kita itu masih bisa dilakukan pembinaan ya. Jadi sudah Alhamdulillah ya. ya pembinaan yang tadi berupa peringatan juga tidak digubris ini nanti kita naikin jadi peringatan keras. Jadi pada umumnya sampai saat ini pelaku usaha itu masih bisa diajak kerjasama. Masih bisa diajak kerjasama. Dari hasil pengujian tadi produknya ternyata tidak memenuhi syarat mutu, apalagi tidak
kesalahan dari mereka saat produksi kita sampaikan bahwa mutunya begini, kamu harus memperbaiki. Oh, mereka langsung dengan senang hati malah, oh TMS ya Bu, tidak memenuhi syarat ya, baik kami akan segera melakukan perbaikan. Nanti mereka akan melakukan pengujian ulang, investigasi di mana kesalahan mereka dalam proses produksi. Nah, setelah itu biasanya produknya Sudah kembali berjalan Kembali lagi. Nah, tentu hal ini juga butuh kerjasama ya Ya, dari pihak BPOM-nya dan juga apa namanya rumah-rumah Pelaku konstruksi, usaha. pelaku usaha di luar sana kan bahwa eh, hubungan ini yang harus dijaga ya Bu ya, karena kalau misalnya sudah sering komunikasi, sudah dekat, emosionalnya kan beda ya. dibanding dengan yang negur atau seperti apa. Luar biasa, berarti memang harus yang dilakukan dari pihak BPOM ini bukan hanya sekedar memberikan izin edar, namun sampai silaturahimnya mungkin juga Ya, harus Ya, dijaga ya Bu ya, benar. Bu Naila itu ya. memudahkan kita untuk lebih apa ya melakukan pengawasan, melakukan perbaikan Iya. bagi pelaku usahanya. Jadi tidak hanya jangan ada istilah oh BPOM bukan pembinasaan, jadi pembinaan. Nah, itu sering Ya, sering banget di luar masyarakat di sana bahwa kalau misalnya udah sebut nama BPOM, waduh, ya. ini aman nggak nih Mukanya udah produknya? kerutuk ya. Nah, udah kerutuk. Aduh, ini nih gimana nih? Bisa lanjut nggak nih usahanya? Ya Iya, kita tahu bersama dong. Kadang-kadang kan memang dari situ ya asap dapurnya ngambul kan ya iya dengan betul. karyawan segala macam itu kan menjadi bahan Iya. pertimbangan. Ya, kita mencarikan solusi juga, Iya. memberikan pendampingan juga dalam perbaikan. Jadi tidak serta-merta kita lepas, oh ini salah, terus diam. Ya. Tapi ada pendampingan, ada pembinaan supaya industri, terutama UMKM kita menjadi lebih baik, jadi punya daya jual yang lebih Mm-mm. tinggi ya, dan daya saing Daya saing eh, yang sehat sehat gitu ya. ya. Nah, ini nih yang poin penting yang harus digarisbawahi bahwa sebenarnya BPOM Aceh ini adalah sahabatnya dari pelaku UMKM Iya betul. ya. Nah, itu titik pentingnya. Iya. Karena itu BPOM dengan pelaku usaha ini bukan saingan, tapi memang justru relasi Ya. untuk bagaimana kita bekerja sama, ya berkontribusi bersama-sama untuk memberikan produk-produk yang bagus untuk masyarakat di luar sana. Betul Nah, ya. untuk menyampaikan informasi ini ya mungkin podcast ini salah satu sarana ya Bu Iya. ya, mudah-mudahan dengan hadirnya podcast ini masyarakat kita di luar sana jauh lebih terbuka lagi wawasannya untuk mengetahui akan tersebut. Nah, berarti luar biasa. Kemudian Bu, kalau misalnya ada produk-produk yang tadi walaupun memang sudah ditarik izin edarnya atau seperti apa. Kadang-kadang kan selesai dari BPOM-nya udah datang nih ke suatu tempat misalnya sesuai dengan masyarakat, besoknya dipajang lagi. Itu yang akan ditindaklanjuti yang jual ini kah atau yang punya produk? Sering kan ya seperti itu. Nah, itu gimana Bu Ayu? Oh, jadi kalau misalnya untuk eh, produknya kita maksudnya itu produknya bukan ilegal. Tadi kan yang paling banyak Yang kosmetik ya, Ya, kalau kosmetik itu sih sejauh ini masih produknya yang tanpa izin edar ya. yang tanpa izin. Nah, tanpa izin edar itu bisa berasal dari produk-produk impor. Misalnya lagi tren nih produk kosmetik Korea. Nah, itu jadi bukan kalau produk impor itu kan bukan produsen. Iya. Produsennya karena berada di luar negeri. Jadi kepada pelaku usahanya yang melakukan penjualan itu tadi. Misalnya bisa saja pelaku usahanya itu yang melakukan pembelian langsung ke luar negeri, dibawa di sini diedarkan. Jadi yang Online ya Bu ya, di pembelian online ya. Jadi yang kita tindak itu adalah yang melakukan penjualan. yang melakukan penjualan. Ya. Harus rata dong ya berarti ya gitu ya. Iya, karena kita mempunyai istilahnya target ataupun acaknya pemilihan sarana itu semua database sarana itu ada kita. Terus kita lakukan kajian resiko sarana mana yang mempunyai tingkat nilai prioritas yang didahulukan, tapi semuanya akan kita lakukan pembinaan, tapi ya memang bertahap ya karena keterbatasan jumlah dan luasnya area Iya. pengawasan kita. Gitu. Nah, berbicara ke tema kita nih, pengawasan post market. Ini post market ini apakah hanya yang secara offline atau online? Apakah semua platform media yang ada itu juga diawasi dari pihak BPOM-nya? Karena sekarang kalau medsos luar Banyak, biasa dong ya, TikTok segala macam dan teman-temannya itu belum televisi dan radio. Nah, itu gimana tuh Bu Naila? Iya,
Pengawasan kita lakukan itu di semua Semua lini. semua lini, mulai dari pengawasan yang offline yang datang langsung ke Datang langsung. sarananya, melihat langsung produknya, ataupun penjualan secara daring ya sekarang ya, secara online. Kita melakukan juga namanya pengawasan awal itu patroli cyber. Kita akan melihat akun-akun mana yang yang melakukan distribusi produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Iya. Nah, dari sana kita akan melakukan investigasi lagi, pendalaman, dan itu biasanya dilakukan oleh ada bagian khusus lagi dari lembaga kami yang melakukan investigasi. Jika terbukti memang ada dugaan tindakan pidana, ya akan dilakukan penindakan pada dugaan tersebut, dugaan tindak pidana. Kalau misalnya tadi secara offline, artinya kan pihak BPOM langsung turun tangan ya ke lokasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara di era digital ini, langkah seperti apa yang dilakukan BPOM untuk menemukan jika ada Iya. pelanggaran, apakah dari laporan masyarakat, dari email segala macam, atau memang BPOM ada di BPOM itu ada tupoksi tersendiri Iya. yang khusus mengawasi apakah televisi atau radio seperti apa? Ya, ya seperti yang kami sampaikan juga, pengawasan online-nya itu dilakukan pertama dengan melakukan pengawasan iklan ya, iklan yang Iklan. ada di platform, mau di televisi ataupun di media sosial ataupun ya di marketplace segala macam. Kemudian kita menilai jika ada sesuatu yang tidak sesuai, kita melaporkan, ada jalur pelaporan kami sampai ke Badan POM-nya. Kemudian untuk yang secara cyber tadi kami bilang, misalnya pengawasan dilakukan, misalnya ini ada nih penjualan dari marketplace tertentu nih menjual barang-barang tanpa izin edar, atau akun-akun tertentu yang mengedarkan produk yang berbahaya. Nah, itu kita melakukan sampai ke itu tadi, investigasi, pendalaman, dan jika sudah terbukti ada dugaan itu, kita melakukan tindakan jika sarananya ada di wilayah kita. Tapi kalau itu ada di luar wilayah Aceh, kita akan melaporkan ke Badan POM-nya, ke Kedeputian 4. Nah, itu akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya ya, pertama pasti akan men-take down iklan atau marketplace atau akun yang tidak sesuai itu, kemudian melakukan pendalaman sampai ke ditemukannya itu tempat produksinya di mana, pelaku produksinya di mana, itu sudah dilakukan oleh Badan POM. Ada Bu selama ini ditemukan kalau dari online-nya? Ada. Banyak ya? Ya sekarang sudah beralih ya, lebih banyak ke perdagangan online. Di wilayah Aceh sendiri juga dari perdagangan online bisa didapat, akhirnya kita temukan pelakunya yang ada itu produknya kosmetik. Tapi itu memang terjadi. Memang terjadi. Kalau surat edaran itu kan ada sering kadang-kadang di lampu merah tuh, kalau kita lagi berhenti ada aja orang yang kasih selebaran satu obat bisa mengobati semua anak ini. Itu seperti apa Bu? Karena sering-seringnya itu obat tradisional ya. Ya. Apakah itu juga masuk dari ranah BPOM-nya, harus sampai ke selebaran yang beredar, kemudian belum lagi dengan billboard yang dipasang di pasang jalan, kemudian ada baliho yang dengan selebgramnya yang followernya sudah ribuan, yang kekinian. Orang ketika melihat, oh ini nih pakai nih berarti aman nih, kadang-kadang belum tentu. Nah, itu gimana tuh fenomena sekarang ini Bu Reno ataupun lain Ya, bisa berdua ya. Jadi kita juga melakukan pengawasan iklan itu tadi yang saya sampaikan, berarti pengawasan sampai iklan. itu pun jadi ranahnya BPOM. Jadi pengawasan post market itu masuk Luas ya. tentang produk tuh mulai dari labelnya, yang dipasarkan, iklannya, ataupun nanti ada yang selebgram yang endorse juga kita lihat. Misalnya seperti yang tadi Mbak katakan di lampu merah, kita kan ada selebaran, kita ambil, kita nilai ini benar nggak, yang sesuai nggak, yang dengan yang sudah disetujui. Kalau untuk produk tertentu itu ada persetujuan dulu. Misalnya seperti obat ataupun obat tradisional itu ada persetujuan dulu sebelum melakukan iklan. Kita akan menilai, oh ini ada sesuatu yang salah. Kita telusur, kita investigasi, oh, ini yang buat siapa, bisa kita temukan dengan melakukan pencarian data-data, ini produsennya di mana. Nah, kalau emang di wilayah Aceh, kita datangi, kita lakukan pembinaan supaya mereka melakukan perbaikan seperti itu. Luar biasa ini ya. Makanya saya pernah mendengar kalau dari BPOM itu ada istilahnya relawan atau apa sih yang sering di daerah-daerah itu yang kader ya. Nah, itu mereka berarti perpanjangan dari teman-teman BPOM ya. Nah, kalau untuk menjadi kader ini apa nih syaratnya yang untuk masyarakat? Mana tahu kan biar lebih informasi lebih
ini ya lebih cepat terserap. Jadi bukan cuman sekedar mengetahui, tapi langsung nih menjadi kadernya. Apakah ada rekrutmen tersendiri atau ini kadernya ini khusus di pengawasan apa post market atau gimana, Bu? Iya, kalau yang namanya kader itu lebih ini ya, memberdayakan masyarakat ya, supaya membantu tugas BPOM itu sampai ke pelosok-pelosok untuk melakukan pengawasan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang terpenting sekarang kan edukasi ya Mbak ya. Masyarakatnya lebih pintar, lebih ini jadi terlindung dari produk-produk yang betul. salah. Nah, kader-kader ini tentu ada rekrutnya. Biasanya dari bidang informasi konsumen itu, informasi komunikasi itu ada, misalnya mau kader dari anak sekolah, duta-dutanya, duta Duta-dutanya. kosmetik, atau kader dari pangan aman, atau dari pramuka seni. Ada kan kita juga ada Sakapom ya, ada pramukanya. Nah, itu tentu ada perekrutan, kita memberikan edukasi ke mereka dulu, literasi dulu supaya mereka Di training dulu. training dulu, jadi staff untuk memberikan membantu pengawasan kita di lapangan. Luar biasa. Nggak terasa nih udah segmen terakhir aja waktunya. Nah, mungkin untuk terakhir dari closing statementnya dari Bu Retno nih duluan untuk masyarakat sahabat-sahabat penyiaran kita di luar sana, apa nih closing statementnya? Jadi jangan takut untuk menggunakan produk-produk yang sudah ada izin edar. Pastikan produk obat dan makanan yang dikonsumsi ataupun digunakan adalah produk yang sudah memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Karena Badan POM selalu melakukan pengawasan post market untuk produk obat dan makanan yang sudah kita berikan registrasi yang sudah beredar di masyarakat. Oke, terima kasih banyak Bu Naila, Bu Sama-sama. Ayu, Bu Retno ya, Ya, saya kembali terus sama aja atas informasinya yang sangat berharga untuk teman-teman kita di luar sana, sahabat penyiaran dimanapun berada. Baik, untuk seluruhnya pemirsa di luar sana, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kita ketahui bersama bahwa pengawasan post market ini bukan hanya ketika produk itu sudah beredar, namun dari awal, dari prosesnya sampai kemudian sudah digunakan sama masyarakat pun pihak BPOM selalu memastikan untuk masyarakat kita bisa memperoleh produk-produk yang beredar itu sesuai dengan kebutuhan dan juga Standar mutu dan standar keamanan. mutu yang aman gitu ya. Nah, jadi dibutuhkan kerjasama nih antara dari pihak BPOM-nya, kemudian pelaku UMKM-nya dan masyarakatnya untuk bergerak bersama-sama untuk bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita juga harus cerdas dalam memilih dan menggunakan baik itu obat maupun makanan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan membahas hal-hal yang lebih menarik dan lebih penting tentunya. Dan untuk pengetahuan kita bersama, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.